Hilirisasi harga mati bagi Indonesia, maka tak heran jika semua pejabat sangat berkomitmen untuk mewujudkan hilirisasi. Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahan sudah mendengungkan proses hilirisasi harus dimulai. Tak hanya industri itu, industri pun harus bersiap dengan hilirisasi. Salah satu yang menjadi tumpuan hilirisasi adalah Mind ID. Sebagai BUMN holding industri pertambangan di Indonesia, Mind ID harus siap menyambut prioritas pemerintah. Nah, untuk menggali lebih jauh apa itu Mind ID, telah hadir bersama saya Direktur Hubungan Kelembagaan Mind ID, Bapak Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat Terima pagi, kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk pemirsa CNN. Ya, Pak Dhani, yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai Mind ID, harus menselaraskan dengan tadi ya, komitmen Pak Jokowi hilirisasi pertambangan Indonesia. Yang menarik adalah kira-kira apa dari mulai act of action dari Mind ID sehingga membuat tidak hanya sumber daya manusia juga, tapi juga langkah-langkah strategis ke depannya, Pak. Ya, pertama Mind ID harus menjadi korporasi yang berstandar global, menjadi world class company. Karena itu adalah mandat pemerintah, mandat dari Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, agar kita bisa berdiri sampai tinggi dengan korporasi besar yang ada di dunia. Best practice kita ada BHP, ada McMoran, Rio Tinto. Nah, kita harus menuju ke sana, menjadi world class company. Nah, untuk menjadi world class company itu, kita harus menjalankan 3 mandat besar pemerintah, Mas. Pertama, mandat besar pemerintah adalah gimana kita bisa melakukan eksplorasi sumber daya alam secara agresif dan lebih agresif lagi. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai kepemimpinan pasar, menjadi market leader di dalam ekosistem industri pertambangan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memperkuat bisnis downstream atau yang dikenal dengan hilirisasi. Nah, 3 mandat itu kita harus cascading ke dalam program-program baik yang berbentuk strategic organic growth maupun strategic anorganic. Nah, untuk strategic organic kita tentu mengoptimalkan lahan-lahan yang saat ini belum terutilisasi, yang belum tereksplorasi. Kita harus lakukan ekspansi untuk melakukan penambangan-penambangan di area-area yang menjadi yang termasuk izin usaha pertambangan kita. Nah, untuk anorganic strategic growth-nya kita sudah menjalankan dengan mengkonsolidasikan Freeport tahun 2019 yang lalu, dan sekarang kita akan mempersiapkan untuk konsolidasi Vale Indonesia untuk masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, ini adalah aksi korporasi untuk mendevelop sebuah ekosistem industri pertambangan kita. Nah, 3 mandat itu yang kita kejawantahkan itu dengan plan of action setiap tahunnya, kita akan perkuat dengan downstream business sekarang ini. Sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi dan juga arahan Pak Menteri BUMN untuk kita membuat roadmap hilirisasi. Nah, roadmap hilirisasi itu seperti apa? Pertama, kita harus memperkuat raw materials kita. Kita tahu bahwa reserve nikel kita umpamanya itu termasuk yang terbesar di dunia. Kita nomor 4 terbesar di dunia, Mas. Nah, untuk membentuk sebuah ekosistem EV ini, industri baterai berskala global, kita tahu bersama bahwa kebutuhan nikel kita sebagai contoh, Mas, itu sebesar 29,5 megawatt. Ini sampai 10 tahun ke depan ini masih cukup. Bahkan untuk cadangan pasar global untuk ekosistem baterai ini sebesar 3.500 megawatt, di mana cadangan nikel kita sudah bisa memenuhi 25%-nya. Proyeksinya demikian. Saking kayanya Indonesia terhadap sumber daya alam khususnya nikel. Maka kita harus ambil momentum ini. Makanya Presiden berkali-kali mengarahkan bahwa inilah saatnya kita untuk bangkit sebagai bangsa. Berdiri di kaki sendiri. Karena kita harus menjadi korporasi global, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan melalui Mind ID lah mandat itu diberikan agar kita bisa berdiri di kaki sendiri, agar kita bisa berkiprah di kancah internasional, tidak tergantung kepada negara-negara lain. Kita bisa bayangkan, Mas, hasil sumber daya alam kita yang menjadi kekayaan kita, aset kita kelola sendiri, lalu kita bentuk nilai tambah. Dan nikel itu, kenapa nikel ini menjadi primadona? Karena nilai tambah ekonomis nikel ini bisa berlipat ganda, Mas. Bisa 45 sampai 55 kali lipat dibanding kita melakukan ekspor nikel ore. Nah, nikel ini uniknya nikel, karena kita bicara fokus dulu ke nikel ya. Nikel ini memang dibagi 2. Ada yang namanya sulfida ore, ada yang namanya oksida ore. Nah, sulfida ore ini adanya di Rusia, contohnya di Australia. Nah, di Indonesia itu oksida ore. Nah, oksida ore ini kita kenal dengan nikel kelas 2. Nah, nikel kelas 2. Nah, nikel kelas 2 ini
harus diolah untuk menjadi nikel kelas 1 dengan teknologi ICPAL namanya, hidrometalurgi. Dengan teknologi ICPAL ini dia akan dikonvert menjadi nikel kelas 1 untuk mensupport katoda yang menjadi katoda baterai. Katoda baterai untuk apa? Untuk memperkuat ekosistem EV. Nah, jadi ekosistem industrinya dalam sub ekosistem nikelnya seperti itu, Mas. Nah, sekarang MindID kan memang kita belum punya teknologi ICPAL. Nah, sehingga kita harus melakukan beberapa aksi korporasi untuk kita melakukan strategic alliance agar kita bisa menyerap teknologi dari luar. Alhamdulillah kita sudah signing dengan CATL dari Cina yang menguasai teknologi ICPAL itu. Sehingga ada transfer of technology kepada kita, transfer of knowledge, sehingga akan ada suatu titik, suatu masa di mana kita juga bisa menguasai teknologi ICPAL itu untuk kita memproduksi baterai katoda. Nah, menjadi ekosistem EV kita semakin kuat. Jadi kalau kita contoh sub ekosistem nikel yang mensupport program hilirisasi. Nah, hilirisasi juga macam-macam, Mas. Kalau di nikel, di tembaga juga ada. Alhamdulillah di tembaga kita tahu bersama ada smelter terbesar di dunia di Gresik, di kawasan JP. Itu menghasilkan 3 komoditas utama, Mas. Satu komoditas utama dia katoda tembaga, yang kedua emas batangan dan perak batangan, dan yang ketiga adalah metals, group metals, platinum group metals. Ini akan mensupport ekosistem industrialisasi. Kan emas batangan dan seterusnya kan ini untuk perhiasan ya. Selama ini kan kita juga tidak bisa nih, kita harus memperkuat ini agar bisa dikonsumsi langsung melalui hasil-hasil tambang kita. Nah, 3 output dari smelter Gresik itu juga menjadi salah satu platform unggulan kita. Investasinya cukup besar. Kalau ditanya investasinya, smelter itu besar. Ya memang besar. Namanya pengolahan itu besar. Tapi itulah risiko investasi. Kita jangan berpikir short term. Tapi kita melihatnya long term. Karena ini adalah menyelamatkan generasi. Di mana Indonesia akan menjadi negara yang mandiri. Tentu perlu pengorbanan. Kalau investasi pasti. Kayak di JP, smelter Gresik, tembaga yang di Freeport Indonesia, yang di Gresik. Investasinya itu 24 triliun. Nilai investasinya. Tapi dia akan menyerap tenaga kerja lebih dari 25.000 loh tenaga kerjanya. Nah, dengan smelter itu kita mengharapkan kita menghasilkan 3 produk unggulan tadi dan akan menambah kapasitas katoda tembaga kita. Jadi akan menghasilkan katoda tembaga itu 1,7 juta ton per tahun, ada ekspansif PT Smelting Indonesia. Nah, itu ada peningkatan kualitas dari konsentrat hasil-hasil produksi kita. Jadi kita memang melihatnya secara long term, jangka panjang. Tapi kita bersyukur kepada Allah dengan kekayaan alam kita yang luar biasa ini, kita menjalankan mandat pasal 33 Undang-Undang 1945, bumi air kekayaan alam dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita bersyukur bahwa pemerintah memberikan banyak insentif kepada kita. Kementerian BUMN men-trigger direksi-direksi BUMN khususnya di MindID untuk inovatif, untuk akselerasi roadmap-nya. Kemudian juga Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, semua ekosistem regulator itu mendukung program hilirisasi ini dengan memberikan banyak kemudahan, insentif-insentif, dan kebijakan-kebijakan yang memudahkan kita sebagai pelaku usaha, BUMN khususnya, untuk melakukan ekspansi hilirisasi ini. Ya, menarik sekali Pak, karena tadi dikatakan ini adalah sebuah bukan hanya ambisi, tapi bagaimana meningkatkan nilai jual dari para mineral-mineral Indonesia, kemudian juga kita bisa bergain secara korporasi internasional, menambah nilai-nilai tadi. Tapi yang menarik adalah bagaimana sebenarnya korporasi selanjutnya yang akan dilakukan MindID terkait dengan tadi ada beberapa benefit yang diberikan ya. Pemerintah memberikan insentif, kemudian juga bagaimana meningkatkan kinerja dari para pengusaha lokal, tapi di satu sisi pasti ada challenge-nya. Anda melihat seperti apa tantangan ini, Pak? Pertama, roadmap hilirisasi tadi kita jalankan. Ya dari mulai kita penguasaan cadangan, teknologi, sampai juga dengan midstream dan downstream bisnisnya, kita lakukan perbaharuan-perbaharuan dan timetable yang terukur. Karena paling penting di balik master plan adalah eksekusi, Mas. Maka direksi BUMN yang diberikan mandat ini adalah KPI-nya adalah menjadi good eksekutor. Menjadi eksekutor yang handal untuk menjawab tantangan pemerintah tadi. Nah, yang kedua, bahwa hilirisasi itu tidak bisa parsial.
bahwa ini adalah tugas dan mandat yang harus kita jalankan, tapi ekosistemnya ada. Makanya Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir itu selalu menekankan kepada kita, buatlah ekosistem industrinya dengan kuat. Ya. Maka kita buat tuh sub ekosistemnya, sehingga membuat ekosistem itu lebih besar lagi. Nah, contohnya, sekarang industrialisasi akibat hilirisasi ini juga harus hidup. Jadi para user juga harus ada. Jadi harus ada master plan industrialisasinya, kayak tadi di Gresik. Yeah. Master plan industrialisasinya ada. Kita bangun juga namanya port upgrading di Inalum. Industrialisasinya di sana juga harus hidup. Kita bangun yang namanya alumina, pabrik atau smelter alumina. Untuk apa itu, Mas? Untuk mensupport agar kapasitas produksi aluminium di PT Inalum itu bisa dengan cepat naik. Sekarang kapasitasnya 250.000. Nah, kita akan dorong menjadi di atas 500.000, bahkan 1 juta. Untuk melebihi di atas 1 juta kapasitas produksi kita harus kuat bahan bakunya. Bahan bakunya ada alumina. Nah, kita bangun yang namanya smelter alumina di Esgar, di Mempawah, Kalimantan. Tapi alumina ini nggak bisa jalan tanpa ada apa? Bahan bakunya. Apa bahan bakunya? Boksit. Siapa yang menghasilkan boksit? Antam. Antam membuat boksit untuk disupport kepada value chain-nya si alumina nanti bahan bakunya aluminium. Nah, ini sub ekosistem ini juga harus hidup. Jadi kita bicara kemandirian pengelolaan sumber daya alam kita dengan perkuatan ekosistem juga harus disupport dengan penguatan sub ekosistemnya. Nah, disinilah peran Main ID kita kejawantakan, sub ekosistemnya juga harus kuat. Jadi roadmap besarnya ada, ekosistem besarnya, sub ekosistemnya juga berjalan on the track. Proyek strategis kita yang dicanangkan oleh pemerintah semua harus on schedule. Alhamdulillah kita lakukan beberapa percepatan sehingga delay project itu bisa kita eliminir, sehingga hasil dari hilirisasi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Dengan roadmap tadi, kemudian ekosistem yang baik, yang menarik juga mengenai target-target yang harus diselesaikan ya Pak. Yang menarik salah satunya mengenai investasi di smelter, tadi sempat dibahas sedikit, cukup mahal ya Pak, dan orang selalu berpikir ini investasi terbesar, apakah memang bisa memberikan revenue yang cukup baik, karena Bapak tadi katakan memang itu untuk ke depannya. Tapi mungkin ini pertanyaan ditahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu untuk menjawab mengenai ini. Ya, CNN Indonesia Business Referensi masih akan kembali berdialog tentang bagaimana target-target pemerintah terkait dengan hilirisasi, masih bersama kami nanti saat lagi. Ya, kita lanjutkan dialog dengan Direktur Hubungan Kelembagaan Main ID, Bapak Dhani Amrul Ihdan. Pak, tadi sebelum jeda saya bertanya tentang smelter. Karena banyak sekali yang bicara smelter ini investasi yang besar dan mahal. Data terakhir untuk investasi satu smelter boksit saja mencapai 1,3 miliar US dollar. Nah, bagaimana Anda melihat mengenai ini? Lalu target seperti apa untuk di 2023 terkait dengan smelter, Pak? Ya, pertama kita bicara investasi, tentu ada indikator-indikator investasi ya. Ada NPV, ada IRR, dan seterusnya. Kita comply nih dengan indikator-indikator investasi, karena mandat kita adalah bicara juga profitisasi. Karena tugas BUMN itu profitisasi. Alhamdulillah kan BUMN secara konsolidasi laba kita sudah mencapai lebih dari 300 triliun ya. Ini kinerja bersama nih di bawah kepemimpinan Pak Menteri Erick Thohir. Orkestrasi kita sebagai direksi adalah ya kita berpijak kepada tatanan korporasi tadi, bicara profitisasi. Tapi peran BUMN juga tidak lepas daripada penugasan pemerintah, karena kita sebagai agen negara. Karena BUMN itu sebagai agen negara, maka kita harus juga cermat mensikapi bagaimana penugasan pemerintah. Tapi memang tidak boleh rugi. Nah, bagaimana supaya tidak rugi? Nah, ini kita perlu restrukturisasi beberapa unit cost kita. Kita juga melihat secara ekosistem ya tadi, ekosistem yang lebih luas. Kita nggak bisa ngelihatnya, oh short term ini rugi, nggak. Kita harus melihatnya long term. Karena BUMN itu adalah sebagai agen pemerintah yang menjalankan bisnis sustainability. Sustainability secara korporasi, secara komunitas, dan secara negara. Jadi kita bicaranya sustainable competitive advantage. Nah, kalau bicaranya sustainable competitive advantage, maka kita harus melihat nih celah-celah yang menjadi keunggulan komparatif kita. Nah, hasil sumber daya alam kita itu memiliki keunggulan komparatif. Untuk itu kita harus ciptakan keunggulan kompetitifnya. Penugasan tersebut
dimaksudkan agar kita punya keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, Mas, investasi smelter yang besar ini kita harus sikapi dengan positif, dengan melakukan restrukturisasi biaya dengan efisien. Karena kita melihatnya long term tadi. Nah, sehingga kita harus jeli, cermat dengan unit cost yang kita miliki, sehingga itu memberikan multiplier benefit jangka panjang. Walaupun jangka pendek ini tidak memberikan benefit yang signifikan, jangka pendek ya, tapi ekosistem ini hidup. Master plan industrialisasi hidup. Secara kemandirian itu memberikan keunggulan bersaing. Makanya ketika Pak Jokowi bilang WTO kemarin kita kalah, tapi kita harus tetap survive, kita lawan. Kenapa kita lawan? Ya karena kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Dan insya Allah seluruh rakyat Indonesia akan berada membela Bapak Presiden. Karena ini misi untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Jadi bicara smelter, investasi besar, ya, tapi kita harus melakukan restrukturisasi biaya dengan cermat. Soal IRR dan indikator-indikator investasi tadi kita lakukan dengan memperbaiki supply chain yang efisien. Yeah. Jadi supply chain itu harus efisien karena supply chain itu akan mempengaruhi fundamental bisnis kita. Kalau supply chain-nya tidak bisa terintegrasi untuk memberikan economic of scale dan cost leadership dengan baik, maka fundamental bisnisnya jadi tidak bagus. Makanya banyak bisnis-bisnis itu jadi rugi karena fundamentalnya tidak kuat. Nah, kita mempelopori bagaimana caranya fundamental bisnis kita kuat, economic of scale kita bagus, sehingga pembangunan smelter itu memberikan dampak profitisasi juga ke depannya. Ya, yang menarik tadi Bapak sedikit menyinggung tentang WTO. Kita tahu ya, kita kalah di WTO dan kita banding mengenai itu. Salah satunya adalah kita membuat kesempatan buat para pengusaha mineral di Indonesia. Kemudian bagaimana kita meningkatkan nilai jual juga penting. Meskipun perjalanan cukup panjang, Pak. Bagaimana Mind ID melihat tentang kebijakan pemerintah terkait dengan banding di WTO dan bagaimana ke depannya para pengusaha lokal terkait dengan kondisi saat ini, Pak? Kita di BUMN, khususnya di Mind ID, kita bersyukur bahwa pemerintah sedikit pun tidak bergeming. Bahwa Pak Jokowi memberikan amunisi yang sangat dahsyat kepada kita. Maka kita ambil momentum ini untuk mempersiapkan infrastruktur kita. Fundamental bisnis kita dengan rapih, dengan bagus, agar kita bisa menghadapi WTO. Karena ini kita harus melawan, harus perang terhadap VOC gaya baru. Ini VOC gaya baru. Betapa negara-negara Eropa, negara-negara di luar terus berupaya untuk menguntungkan diri mereka dan merugikan diri kita, merugikan Indonesia. Kita harus lawan, kita harus menang. Nah, kita harus yakinkan mereka. Tapi kan ini tidak bisa hanya dengan jargon-jargon. Tidak bisa hanya narasi-narasi. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Makanya fundamental kita harus kuat. Unit cost kita, bisnis proses kita harus kuat. Teknologi kita memang harus kita kuasai, strategic alliance kita harus kita kuasai. Di samping itu, kita juga ajak negara-negara lain yang masuk di dalam rangkai ekosistem supply chain dan distribution chain kita, di dalam value chain kita, negara-negara lain juga untuk memihak kepada kita. Karena kan WTO kan terdiri di beberapa negara. Kita juga lobby negara-negara lain yang ingin maju, ingin berdiri di atas kaki sendiri di negaranya masing-masing. Kita lobby negara-negara di luar yang punya perasaan yang sama dengan kita agar bisa membela kita, agar punya statement yang sama terhadap kemandirian pengelolaan sumber daya alam ini. Insya Allah, Mas, dengan lobby-lobby internasional kita, dengan ekosistem value chain kita yang kita tata dengan rapi, kita nggak sendirian, Mas. Kita nggak sendirian. Dan yang paling penting adalah doa seluruh rakyat Indonesia terhadap masa depan kemandirian pengelolaan sumber daya alam kita. Itu yang paling penting. Ya, menarik sekali. Nah, kita bicara mengenai aksi koperasi nih, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan Vale Indonesia. Ya. Anda bisa memberikan informasi terkait hal ini, Pak? Sama halnya dengan Freeport Indonesia yang 2019, para pendahulu kita di Direksi Mind ID, Menteri BUMN yang lalu juga sudah menjalankan mandat pemerintah untuk mengkonsolidasikan Freeport 51%. Alhamdulillah sudah done. Sekarang dividen Freeport sudah masuk di Mind ID secara konsolidasi, dan kita juga akan melakukan hal yang sama dengan Vale Indonesia. Vale Indonesia, kita tahu kita punya 20% di sana. Nah, itu belum terkonsolidasi. Bahkan dividen juga itu kan kita dapatnya nanti sesuai dengan shareholder agreement kita. Nah, sehingga kita juga tahu bersama bahwa Vale saat ini belum optimal di dalam melakukan ekspansi untuk pengelolaan sumber daya alamnya, khususnya nikel, yang kita serahkan izin usaha pertambangannya. Belum optimal.
Nah, oleh karena itu kita harus dengan lebih cermat dan cepat lagi, karena harga komoditas lagi bagus. Dan ini diperlukan untuk penguatan ekosistem EV kita, Mas. Ya kan? Ini reserve kita. Maka kita harus agresif. Nggak ada waktu lagi kita untuk menjadi penonton di negeri kita sendiri, hanya ngelihat hebat, besar, luar biasa. Nggak ada waktu lagi. Kita harus ekspansif. Nah, Vale memang belum optimal. Nah, supaya optimal, kita harus ambil ini. Kita harus ambil secara konsolidasi, agar kita bisa melakukan manajemen kontrol dengan lebih baik lagi, mengkonsolidasikan kinerja operasional dan kinerja finansialnya, dan melakukan pengendalian terhadap eksplorasinya. Sehingga sebesar-besarnya hasil itu bisa dimanfaatkan oleh negara. Ya, berarti Anda sangat optimis sekali Pak Main ID dan Indonesia untuk terkait bagaimana hilirisasi. Nah, mengenai aksi korporasi, tadi sudah banyak Bapak katakan, tetapi dalam waktu dekat di 2023 ini seperti apa Pak? Kemudian juga optimisasi yang akan dilakukan untuk tadi memaksimalkan bagaimana kita punya mineral Indonesia, kemudian juga aksi korporasi yang inline juga dengan tadi target-target pemerintah diwakili oleh Pak Jokowi ini. Ya, aksi korporasi kita sudah berjalan pertama yang kita speed off-nya Inalum Main ID ya. PP 45 sudah keluar, PP 46 juga sudah keluar, sehingga Main ID berdiri sendiri sebagai entitas ya, mining industri Indonesia, PT sendiri. Nah, ini adalah bentuk aksi korporasi kita untuk membuat Main ID purely sebagai strategic holding. Tapi kita strategic holding yang aktif. Apa yang maksudnya aktif? Aktif itu adalah bagaimana kita bisa mengintervensi semua anggota holding untuk creating value. Mentransform proses bisnisnya untuk creating value, sehingga seluruh anak perusahaan kita bisa belajar dengan best practice-nya. Batu bara, Bukit Asam ada best practice-nya. Nikel, Antam ada best practice-nya. Jadi kita Main ID ini harus punya best practice. Best practice kita siapa secara grup ya? Itu ada Matchmoran, BHP, ya kan? Ada Rio Tinto. Nah, ini 3 besar nih korporasi mining industry di dunia. Nah, kita menuju ke sana. Kita harus menebus masuk ke dalam 500 Global Fortune. Ini visi besar kita, Mas. Ini nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Sekarang kita memang belum masuk. Tapi 3 tahun lagi dari sekarang kita harus masuk menjadi world class company 500 Global Fortune. Nah, sehingga dengan spin-off ini, holding Main ID purely menjadi strategic active holding yang mengintervensi secara operasional hal-hal yang bersifat value added, yang memberikan nilai tambah bagi anggota grup untuk kita akselerasi. Dengan mandat tadi, eksplorasi secara agresif, hilirisasi, downstream bisnis, teknologi, sampai juga dengan penguasaan pasar. Nah, inilah peran holding sebagai strategic aktif holdingnya. Nah, ini hasil korporasinya, jalan nih. Nah, sekarang juga untuk penguasaan pasar tadi, yang di awal saya bilang, kita harus buat strategic anorganik. Anorganiknya gimana? Ya, ada peluang ini, Vale Indonesia. Ya, kita buat aksi korporasi. Mengenai term and condition-nya, yang namanya juga aksi korporasi, dan semua berproses, dan kita perlu negosiasi yang lebih detail. Ya, kita saksikan aja perjalanan aksi korporasi terhadap PT Vale. Ya, menarik sekali perbincangannya. Sayang waktunya terbatas Pak Dhani. Mudah-mudahan tadi target-target hilirisasi dari pemerintah, kemudian mau optimalisasi fungsi daripada mineral tanah air, beragam kebijakan korporasi yang bisa inline dengan target pemerintah bisa segera terwujud di 2023 ini. Terima kasih untuk waktunya Pak.